setiap nafas kami perlu Engkau Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Genggam erat tangan kami, jangan lepaskan. I need you more than yesterday. I need you, Lord, more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord, I need you, Lord. Messenger of Revival. Shalom Aleichem. My name is Mafela Ricosetta. I am your captain this season. It's my pleasure to have you on board in the special flight JC2021 Destinations to Promised Land. With me in the flight deck is our Lord Jesus Christ. He is going to be your commander on this flight. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan melalui tahun 2020. Saya percaya ada begitu banyak hal yang kita alami sepanjang tahun 2020. Tapi kalau kita boleh ada di penghujung tahun 2020, itu artinya Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan sama-sama bersyukur, mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun 2020. Dan kita akan memasuki tahun yang baru dengan penuh harapan yang baru. Mari kita akan memuji Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, Kami bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya. Nyanyian tadi mengingatkan kita betapa kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau hari ini, malam ini kita berada di penghujung tahun 2020 yang luar biasa ini. Dan kita sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2021 bersama dengan Yesus, sang pilot penerbangan Flight 2021. Dan kita pasti selamat sampai di tujuan. Ada 3 hal penting, ada 3 F to face your future yang perlu kita perhatikan. F yang pertama adalah forget, melupakan. Dalam hidup ini ada 2 hal yang perlu kita lakukan. Yang satu adalah mengingat-ingat. Alkitab berkata, janganlah lupa memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya, supaya dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Hal yang kedua yang perlu kita buat adalah melupakan. Ada tokoh besar dalam perjanjian lama bernama Yusuf, son of Jacob. Yusuf pernah dimasukkan ke dalam sumur kering, dijual sebagai budak, masuk penjara kena fitnah, namun Tuhan mengangkat Yusuf. Dan Yusuf menjadi
orang paling berkuasa di Mesir, yang berarti adalah orang yang paling berkuasa di dunia pada zaman itu. Yusuf punya 2 orang anak, saudara. Yang pertama diberi nama Manasye, yang kedua diberinya nama Efraim. Efraim itu artinya indah, berbuah-buah, fruitful. Namun Manasye artinya adalah melupakan. Jika kita merindukan di tahun 2021 hidup kita fruitful, berbuah-buah bagi Tuhan, maka yang perlu kita buat adalah melupakan apa yang ada di belakang kita. Entahkah itu derai tawa, ataukah sebaliknya itu derai air mata. Lupakan, say goodbye kepada 2020 and welcome kepada 2021. F yang kedua adalah forward. Ayat 14 berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah di dalam Kristus Yesus. Panggilan surgawi berbicara tentang destiny ilahi. Panggilan surgawi berbicara tentang purpose atas setiap kita untuk melakukan kehendak Allah pada zaman ini, untuk menyelesaikan amanat agungnya menjelang kedatangannya yang kedua kali. Berlari-lari, moving forward. Moving forward artinya melakukan sedikit lebih dari biasanya. Mungkin itu kecil, namun itu dapat berdampak besar dalam hidup kita. Bersama dengan kita, ada sahabat kita dalam penerbangan ini adalah James Sundah. Bersama dengan istrinya, James tinggal di New York City sekarang dan berprofesi sebagai seorang arsitek. Sebuah profesi yang dulu sempat saya tekuni. Namun James lebih dikenal sebagai seorang penggubah, pencipta lagu. Salah satu lagunya yang legendaris ciptaannya adalah Lilin, Lilin Kecil. James menjelaskan bahwa lilin kecil bisa berbicara tentang hal-hal kecil, namun yang secara kolektif dapat melakukan dampak yang besar. Suatu kali di Inggris diadakan lomba pacuan kuda. Kuda-kuda terlatih dari berbagai bangsa didatangkan ke Inggris untuk berpacu dan meraih kejuaraan. Kuda-kuda yang lain di arena itu mulai tertinggal di belakang. Hanya 2 ekor kuda yang berkejar-kejaran mendekati garis finish. Seluruh penonton di arena itu berdiri untuk menyaksikan kuda manakah yang terlebih dulu akan masuk ke garis finish dan menjadi pemenang. Ternyata dua-duanya nyaris bersamaan masuk ke garis finish, sehingga Dewan Juri harus memutuskan untuk memutar ulang rekaman CCTV. Dan melalui rekaman CCTV itu slow motion terdeteksi kuda Inggris lah yang lebih dulu masuk ke garis finish dan menjadi pemenang. Selisihnya sangat kecil, hanya 0,04 mm, sangat kecil. Itu pun yang masuk bukan kakinya duluan, namun moncongnya duluan. Namun dialah pemenangnya. Lakukan hal kecil, namun berdampak besar. Sedikit lebih dari biasanya, sedikit lebih rajin berdoa, sedikit lebih rajin membaca firman Tuhan, sedikit lebih kreatif, sedikit lebih mengejar Tuhan, lebih dari segalanya. Don't just do it, but do it more. Moving forward. F yang ketiga adalah fokus. Ibrani 12 ayat yang 2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Saya terlalu percaya tentang the power of focus. Dunia kerja menuntut kita untuk multifokus, multitasking, sehingga banyak orang kehilangan fokus yang utama. Bersama dengan kita malam ini juga sahabat kita, Captain Ricoseta Mavela. Di tengah kebisingan suara jet pesawat, di tengah kebisingan suara kru penerbangan, di tengah suara yang harus didengarnya dari menara jaga bandara, dia fokus mendengar suara Tuhan yang berkata kepadanya, take off 5 menit lebih awal. Dan itu ditaatinya. Sepersekian detik ketika pesawat itu tinggal landas. Landasan pacu di bawah, bergulung-gulung seperti tikar digulung. Bangunan-bangunan luluh lantak. Gempa bumi, tsunami, likuifaksi melanda kota Palu. Namun ratusan penumpang selamat. The power of focus. Apapun terjadi 2021, saudaraku, janganlah kita kehilangan fokus kepada Yesus. Suatu kali diceritakan tentang seorang bocah kecil yang baru pertama kalinya menikmati perjalanan dengan pesawat terbang. Bukan kebetulan, sang pilot adalah ayahnya sendiri, yang adalah seorang pilot. Segala sesuatu berjalan dengan lancar pada awalnya. Namun tiba-tiba cuaca cerah berubah. Dari balik jendela terlihat awan gelap bergulung-gulung, halilintar menyambar-nyambar. Seluruh penumpang mulai terpekik ketakutan.
Anak kecil itu memanggil seorang pramugari yang kebetulan lewat di dekatnya. Dan dia bertanya, "Ma'am, is my daddy still there?" Telunjuk kecilnya menunjuk ke ruang kokpit pesawat di mana ayahnya ada di sana. "Apakah ayahku ada di sana?" Pramugari itu menjawab, "Ya sayang, your daddy still there. Your daddy is the pilot of this flight. Your daddy is controlling the situation." Anak kecil itu menjawab, "Great, so give me a blanket. I'm going to sleep now." Bagus kalau begitu. Berikan aku selimut dan aku mau tidur sekarang. Indah sekali. Tahun 2021. Tidak seorang pun manusia di bumi dapat memprediksi dengan pasti bagaimana dengan perkembangan pandemi, bagaimana dengan krisis ekonomi. Tetapi ada satu hal yang pasti. Ada satu hal yang pasti. Your daddy still there. Your daddy still there. He is the pilot of this flight. He is controlling your situation. Karena di tengah dunia yang tergoncangkan, dia adalah Raja, Allah yang tak tergoyahkan. Fokus kepadanya. Selamanya kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tetap Allah. Kau tetap Allah. Amin. Hitam kini, hitam nanti, gelap kini akankah berganti. Dan kau lilin-lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini di akhir penghujung tahun 2020, tahun yang penuh kesulitan, saya mengajak Bapak Ibu semua untuk mengucap syukur karena Tuhan masih senantiasa menjaga kita semua melampaui semua kesulitan, melampaui ketakutan, melampaui kehilangan harapan, seraya menatap masa depan di tahun 2021 ke depan. Sambil saling berbagi kasih, berbagi pengharapan, berbagi kekuatan dalam ketertiban. Melalui sebuah karya lagu saya, Lilin-Lilin Kecil, yang akan dinyanyikan oleh Claudia Emanuela Santoso, seorang gadis Cirebon yang berhasil memenangkan The Voice of Germany 2019. Kiranya lagu ini bisa menginspire kita untuk tetap menjadi lilin-lilin kecil, memberi cahaya ke seluruh dunia. Shalom. Oh,
Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun, kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Beralih ke informasi yang baru saja kami dapatkan, gempa bermagnitudo 7,7 menyerang daerah Sulteng. Gempa berkekuatan 7,4 skala Richter mengguncang kota Palu dan Donggala di Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan 7,7 skala Richter terjadi di 27 km timur laut Donggala, Sulawesi Tengah. Ini adalah fenomena yang disebabkan usai gempa yang mengguncang, menyebabkan tanah yang tadinya padat kemudian berubah menjadi cair dan juga lumpur, akhirnya menyebabkan ribuan bangunan tersapu lumpur. Momen dramatis dialami oleh Kapten Rico Setamavela, pilot Batik Air dengan nomor penerbangan ID 6231. Pesawat Airbus A320 yang diawakinya tinggal landas saat gempa bumi melanda Palu pada Jumat petang kemarin sebelum menara ATC Bandara roboh. Pilot Batik Air ID 6231 Kapten Rico Setamavela yang menerbangkan pesawat dari Palu menuju Makassar menyatakan memiliki firasat agar memajukan jadwal keberangkatan pesawat. Memang saat itu kami datang ke Palu karena harus berputar, kami mengalami keterlambatan. Di situ saya tiba, kemudian ada suara yang sangat kuat di hati saya yang bicara bergegaslah dan cepat berangkat.
Jadi itu yang saya rasakan, itu yang mendorong kenapa saya pingin cepat. Karena ada suara itu, saya belum tahu kok akan ada gempa atau apa. Karena Tuhan benar-benar buat semua tepat waktu. Bahkan suara itu sangat jelas bagi saya. Saya rasakan kuasa Tuhan. Kalau saya bilang di kami bilang Roh Kudus ya mengingatkan ada sesuatu yang sangat jelas bagi saya. Saudara-saudara yang terkasih, saya ingin mengucapkan selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyongsong di tahun 2021. Hari-hari yang lalu kita tahu bahwa dalam penerbangan-penerbangan yang sebelumnya atau yang akan datang, kita akan mengalami atau kita telah mengalami goncangan, turbulensi, ya, berbagai hal yang terjadi yang kita tidak pernah tahu. Tetapi apa yang membuat kita tetap bisa bertahan? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus yang hidup menyertai kita. Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Saudara yang terkasih, sekalipun engkau dibawa oleh Tuhan untuk berjalan masuk ke dalam suatu lembah atau yang disebut dengan lembah kekelaman, jangan takut. Ada awan besar, ada cuaca jelek, ada goncangan atau apapun, tidak usah takut. Jangan khawatir. Tangan Tuhan yang powerful akan menggenggam tanganmu. Nanti saya akan mainkan satu pujian lagu, di mana lagu ini kalau Bapak Ibu masih ingat tahun 2018, sehari sebelum kejadian gempa Palu, likuifaksi, tsunami yang dahsyat, Tuhan minta saya untuk worship. Ya, kurang lebih 12 jam. Wow. Hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan aku untuk melakukan itu. Salah satunya lagu ini yang saya pakai untuk worship. Saya nggak tahu akan apa yang terjadi esok, tetapi sangat luar biasa, dan saya yakin Tuhan bertata di atas puji-pujian, sehingga saya diberi kesempatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Dia dalam pekerjaannya. Sekali lagi, saya Captain Rico Seta Mavela. Hang on tight on Jesus Christ. You have a hope in Jesus Christ. Segala sakit, penyakit, atau problem apa saja dapat diselesaikan dalam nama Tuhan Yesus. Nothing is impossible. And I will talk with you later, just prior to our land. Mari kita naikkan pujian bersama. Tuhan Yesus memberkati. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Katakan nyanyi pujian. Nyanyi pujian bagimu, Tuhan, pujian bagimu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji.
saudara-saudara terkasih dalam Kristus, puji syukur bahwa di tahun 2020 yang sulit ini kita diberi anugerah oleh Tuhan untuk dapat melewatinya. Pada tahun 2021 kita tidak tahu dengan pasti apa yang akan terjadi, tapi kita tahu, kita pastikan dan kita dedikasikan segala kehidupan dan segala usaha kita kepada kerajaan yang tidak tergoncangkan, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Pastikanlah kita memegang teguh semua firman-Nya dan melakukannya dengan setia, sehingga Tuhan akan memberikan jalan keluar dan juga memberikan damai sejahtera dan sukacita. Selamat Tahun Baru 2021. Berjalanlah bersama Tuhan Yesus untuk meraih kemenangan. Immanuel, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, orang berkata bahwa tahun 2021 serba tidak pasti. Tetapi ada satu hal yang pasti, yakni kita terpanggil untuk bangkit menjadi garam dan terang bagi dunia ini. Tetap bertahan, karena janji Tuhan pasti digenapi. Selamat menempuh penerbangan Flight 2021. Selamat Tahun Baru, God bless you all. Shalom. Tidak terasa kita telah berada di penghujung tahun 2020. Sejumlah peristiwa, baik suka maupun duka, telah kita lalui, terutama di tengah masa pandemi COVID-19. Tetapi semuanya itu dapat kita lalui berkat satu nama, Yesus Kristus. Di tahun 2021 mendatang, berdasarkan pengalaman tahun sebelumnya, saya mengajak saudara dan saya untuk tetap mengandalkan Dia sebagai pilot di dalam jurnal kehidupan kita. Safe flight di tahun 2021. Salam more bersama John Hutagao. Dahsyatnya Tuhan Allah kita. Di awal tahun 2020, tidak ada seorang pun yang bisa memperkirakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengatakan sekarang ini kita akan kemana-mana memakai face shield, memakai masker, dan tidak ada satu orang pun yang bisa mengatakan bahwa banyak perusahaan mengalami kebangkrutan, banyak perusahaan gagal bayar, hutang meningkat, kredit macet mengalami kenaikan di perbankan, banyak orang mengeluh karena kondisi ekonomi kita yang jatuh cukup signifikan akibat daripada PSBB. Tetapi kami yakin dan percaya, karena kita adalah anak-anak Allah, karena kita adalah kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, kita pasti akan diselamatkan. Bukan hanya selamat, tapi kita akan diangkat ke jenjang lebih tinggi. Memasuki tahun 2021, kami yakin dan percaya kondisi ekonomi kita, kondisi keluarga kita, kondisi keuangan kita akan jauh lebih bagus. Selamat memasuki tahun baru 2021. Selamat memasuki flight 2021. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan. Haleluya. Tahun 2021 adalah tahun yang masih penuh dengan tantangan. Namun, umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Selamat tahun baru, more blessing, more power, more integrity. God bless you all. Melalui apapun di dunia bisnis, di marketplace, di industri pariwisata, dan apapun profesi kita, Tuhan memberikan kita kuasa untuk menaklukkan bumi dan segala isinya, untuk bangkitkan, menjadikan terang di tengah kegelapan dunia. Saya bersama Raja Wali dan Panda dan seluruh satwa makhluk ciptaannya, kami mengucapkan selamat memasuki tahun baru, dan Yesus Kristus Tuhan memberkatkan kita semua dan berjanji berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, more and more, more and more. God bless you. Amin. Goodbye 2020. Welcome 2021. Have a safe flight with Jesus Christ, our Savior.